Selamat malam, masih bersama saya Tri Agung Kristanto di Satu Meja The Forum. Dan malam hari ini kita telah bergabung bersama saya di Satu Meja The Forum. Ada Abednego Tarigan, pelaksana tugas Deputi 2 Kantor Staf Presiden. Selamat malam, Mas Abed. Malam. Dan kemudian ada Mas Didi Irawadi Samsudin, anggota DPR dari Komisi 11, fraksi Partai Demokrat. Selamat malam, Mas Didi. Selamat malam. Dan terhubung melalui sambungan Skype di Yogyakarta, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Dr. Zainal Arifin Mohtar. Selamat malam, Mas Zainal. Selamat malam, Mas Tra. Iya. Sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu, Mas Abed dan Mas Didi, Mas Zainal, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait putusan pembatasan sosial berskala besar. Berikut ini. Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Iya, saya akan langsung ke Mas Zainal Arifin. Mas Zainal, menurut Mas Zainal, apakah putusan Presiden memilih pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini pilihan yang terbaik? Iya, saya bayangkan sebenarnya pilihan terbaik itu tentu harusnya didasari pada data ya. Saya termasuk barangkali yang tidak bisa mendetailkan bahwa apakah mana lebih baik karantina wilayah atau kemudian PSBB. Karena terus terang harusnya ada banyak faktor yang dibicarakan untuk menentukan ke arah sana. Tentu saja faktor logistik, faktor pembatasan itu sendiri, sejauh mana, sampai wilayah mana, dan sebagainya. Saya pikir ada memang banyak faktor dan harus dibicarakan secara multidisipliner ya, tidak secara hukum semata. Cuma saya ingin mengatakan ada semacam informasi yang tidak terbagi dengan detail. Bayangan saya seharusnya negara lebih fair aja sekarang posisinya. Apakah posisi negara apa sih? Seperti apa posisinya? Kenapa kemudian mustahil untuk mengambil sesuatu yang lebih banyak dibicarakan publik, yaitu karantina wilayah gitu. Artinya dibanding mengambil PSBB malah menjadi pilihan negara. Mas Zainal melihat apakah karena Presiden kemudian memilih PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini menghindari tanggung jawab negara, misalnya kalau memilih karantina wilayah harus menanggung pangan dari warga negaranya, termasuk juga dengan ternak sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan. Kalau bicara soal mungkin pasti mungkin ya. Tapi apakah sebenarnya alasan sesungguhnya di balik politik hukum memilih PSBB itu kita sendiri tidak paham. Kenapa? Karena itu tidak dibicarakan secara detail. Maksud saya adalah kalau menghindari tanggung jawab dari situ, toh negara juga menggelontorkan sekitar 400-an triliun. 405 triliun yang terbagi-bagi. Bayangan saya kan itu bagi saya soalan informasi saja. Yang memang agak mengagetkan saya di ujungnya, padahal di karantina wilayah ini tentu penegakan hukum jauh lebih mudah, karena kemudian pengontrolan jauh lebih mudah dilakukan, karena pembatasan itu akan terjadi. Tapi ternyata yang dipilih adalah PSBB, tapi kemudian di ujungnya ada semacam kayak ancaman darurat sipil gitu. Terima kasih Mas Zainal. Yang ini menurut saya logikanya agak jauh beda. Oke, terima kasih Mas Zainal. Mas Zainal Arifin Mohtar melihat ada detail yang tidak dijelaskan kepada publik terkait dengan pilihan pembatasan sosial berskala besar. Bang Abed ada di kantor staf Presiden. Apakah betul ada detail yang tidak dijelaskan dan apakah betul memang ada sesuatu yang tidak terbuka disampaikan oleh pemerintah dalam pilihan ini? Kalau tidak ada detail, pasti ada detail ya. Karena misalnya Presiden juga sudah punya data terkait dengan angka-angka potensi, terus kemudian juga dampak wilayah-wilayah mana yang paling terdampak. Memang menjadi concern juga kan pertanyaannya,
di dalam konteks mengambil keputusan, di dalam situasi seperti ini, selalu memang akan dihadapkan apakah ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Ya. Ekstrem kiri artinya itu kita misalnya mengambil langsung putusan untuk melakukan lockdown atau kemudian juga meremehkan kira-kira. Selalu akan bergerak di dalam ruang yang ini kita mengambil keputusannya. Nah, terkait dengan keputusan yang ada, memang polanya Pak Presiden kalau kita lihat dari awal sampai hari ini itu memang dia mengekskalasi gitu ya. Jadi dan kemudian juga kita tahu di dalam pengambilan keputusan itu juga jangan sampai kita pada situasi yang misalnya bias dalam arti hanya mengandalkan intuisi. Kemudian yang kedua tidak didukung dengan seperti disampaikan tadi oleh Mas Zainal soal data juga gitu ya. Rakyat ketika mengatakan bahwa lockdown juga datanya kayak apa kan gitu loh. Ya, meskipun lockdown memang tidak dikenal. Ya, misalnya karantina wilayah itu sebenarnya juga datanya apa gitu loh ya. Jadi, nah kemudian juga yang kita lihat juga kan nggak boleh parsial gitu. Ya. Parsial artinya misalnya begini, kita tentu tidak sama dengan negara-negara lain. Karakteristik wilayah kita juga berbeda, kultur masyarakat kita juga gitu ya. Terus kemudian juga kita tahu bahwa ketika bicara corona itu di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini adalah pulau yang paling padat di dunia. Ya. Oleh sebab itu ketika bicara karantina wilayah, kita juga harus mempertimbangkan jalur logistik kita dan lain sebagainya. Jadi Bang Abed, boleh disebut pilihan Presiden untuk pembatasan sosial berskala besar ini adalah pilihan yang moderat begitu? paling mungkin dilaksanakan dalam waktu yang segera gitu ya, dengan kekuatan yang kita punya. Misalnya contoh begini ya, ini kan dalam waktu dekat nanti akan segera ada seluruh panduan terkait dengan pelaksanaan ini gitu, karena hari ini sudah rapat semua menteri-menteri gitu, termasuk tadi dihadiri juga oleh Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, untuk memastikan ini memang segera, karena kan kita lihat bahwa di dalam konteks pembatasan sosial berskala besar ini harus cukup clear kita di dalam mana yang dilarang, mana yang tidak. Oke, Bang Abed melihat bahwa kebijakan pilihan pembatasan sosial berskala besar ini adalah pilihan yang paling mungkin dilaksanakan. Bagaimana Mas Zainal menilainya? Iya, saya sudah bilang tadi, apapun pilihannya sepanjang konsekuensinya harus ditanggung oleh negara. Kan secara ini menyederhanakan ya, antara versi menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan kondisi ekonomi negara, ini kan Presiden seakan-akan dihadapkan nih. Karantina wilayah biasanya lebih bisa mendorong penyelamatan wilayah, penyelamatan nyawa dan wilayah. Tapi PSBB kemudian sangat mungkin untuk lebih menyelamatkan wajah perekonomian sekarang barangkali. Oke, saya sedikit ke Mas. Ya. Oke, Bang Zainal, terima kasih Mas Zainal. Poin saya. Oke, silakan Mas Zainal. Mas Zainal, silakan. Poin saya begini, pilihan apapun itu melahirkan konsekuensi sepanjang negara punya konsep untuk menutup atau kemudian mengantisipasi dari konsekuensi itu. Cuma sayangnya menurut saya ketika dituangkan dalam bentuk PP-nya pun terlalu minimalis. Gitu. Oke, Mas saya baca PP-nya Zainal dengan detail. Terima kasih Mas Zainal. Kita coba dapat tanggapan dari Partai Demokrat yang tidak ada dalam pemerintahan. Mas Didi, bagaimana? Jadi begini, sebenarnya kami ya, saya banyak berkomunikasi dengan publik juga, kader Demokrat. Kita menunggu nih sekitar 2 bulan dan utamanya sebulan terakhir ya. Kita selama ini hanya mendengar imbauan-imbauan dari pemerintah, tetapi belum ada suatu kepastian. Akhirnya pemerintah kemarin memutuskan adanya PP mengenai pembatasan sosial berskala besar ini. Saya pikir apapun pilihannya, saat ini menjadi angin segar saya pikir ya. Memang ada 2 pilihan, lockdown atau pilihan yang lebih moderat ini dilakukan. Dan saya melihat pemerintah ini ingin melakukan 2 langkah. Penyelamatan nyawa manusia, bagaimana penyebaran virus ini bisa ditanggulangi. Di satu sisi lagi dampak dari ini kan terjadi persoalan ekonomi. Oke, Penyelamatan Didi Rawadi ekonomi ingin dilakukan juga. Ini sebagai angin segar. Jika PSBB, pembatasan sosial berskala besar tidak efektif, akankah ada tindakan hukum? Nah. Dan seperti apa sanksinya? Kita bahas Mas Didi, usai jeda kita kembali.